Sahabat Tasya Zahra. Saya Regita Widyastuti. Saya Vinka Dia Oktavianti. Saya Sakinah Widiawati. Saya Anissa Zahra. Indra penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Penglihatan merupakan salah satu dari indra. Alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Banyak binatang yang indra penglihatannya tidak terlalu tajam dan menggunakan indra lain untuk mengenali lingkungannya. Misalnya pendengaran untuk kelelawar. Manusia yang daya penglihatannya menurun dapat menggunakan alat bantu atau menjalani operasi lasik untuk memperbaiki penglihatannya. Indra penglihatan pada manusia adalah mata. Indra penglihatan disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Dari hasil pengamatan, indra penglihatan dari kelompok 5 memiliki penginderaan penglihatan yang berbeda-beda dan memiliki jarak yang berbeda. Tujuan yang pertama, mengetahui kemampuan penglihatan masing-masing orang. Yang kedua, mengetahui reseptor-reseptor dalam penglihatan manusia. Yang ketiga, menjelaskan proses penglihatan pada mata manusia. Alat dan bahan. Pertama, kertas HVS, kedua penggaris, 3 pulpen atau spidol, keempat buku teks buta warna. Prosedur praktikum. 1. Siapkan alat yang telah dibawa maupun yang sudah disediakan dari laboratorium. 2. Membuat pola garis dengan jarak 1 mm. 3. Tempelkan kertas HVS yang telah dibuat pola garis di dinding. 4. Satu persatu praktikan secara bergantian melakukan hal berikut dengan melihat garis tersebut dan secara perlahan-lahan bergeraklah menjauh sampai garis-garis tersebut hanya kelihatan satu garis. Berhentilah bergerak. Berapa jauh jarak kalian dengan garis kertas tersebut? 5. Bandingkanlah jarak tersebut dengan jarak yang dibuat oleh teman-teman kalian. Hasil data praktikum 1 menunjukkan bahwasanya yang pertama Anissa Zahra dengan jarak 353,5 cm, yang kedua Vinka Dia Oktavianti dengan jarak 172,5 cm, yang ketiga Safa Tasya Zahra dengan jarak 143,5 cm, yang keempat Sakinah Widiawati dengan jarak 191,5 cm, dan yang terakhir Regita Widyastuti 143,5 cm. Hasil praktikum 2, Anissa Zahra 12, 8, 5, 29, 71, 7, 45, 2, 16, 35, 96. Vinka Dia Oktavianti 12, 8, 5, 29, 71, 7, 45, 2, 16, 35, 96. Safa Tasya Zahra 12, 8, 5, 29, 71, 7, 45, 2, 16, 35, 96. Sakinah Widiawati 12, 8, 5, 29,
71, 7, 45, 2, 16, 35, 96. Regita Widyastuti 12, 8, 5, 29, 71, 7, 45, 2, 16, 35, 96. Hasil praktikum 1. 1. Bagaimana penglihatan setiap anggota kelompok kalian? Apakah terdapat perbedaan jarak antara sesama anggota kelompok dalam penglihatan pertama? Mengapa demikian? Jawabannya, dari hasil uji coba praktikum, perbedaan jarak antara kelompok sangat berbeda karena setiap penglihatan memiliki jarak pandang yang berbeda-beda. Ada yang jaraknya sangat dekat, ada yang jaraknya jauh. Saat melihat bayangan atau manusia, tetratomatik tidak bisa melihat di luar spektrum cahaya yang tampak normal. Setiap memiliki fotoreseptor ekstra yang sensitif terhadap warna dalam skala merah hijau sehingga mereka sensitif terhadap semua warna untuk kisaran normal manusia. Apakah setiap kelompok bisa menyebutkan angka di setiap kartu buta warna dengan tepat? Sel-sel fotoreseptor apa yang berperan dalam penglihatan warna? Jawabannya, dari setiap anggota kelompok 5 berhasil menyebutkan angka yang ada di buku meskipun keadaannya buram di dalam buku, tapi berhasil dijawab dengan benar karena bentuk angkanya masih sangat jelas terlihat dari kedekatan. Sel fotoreseptor berperan sebagai reseptor warna atau sering juga disebut sel kerucut adalah sel menerima sinar di dalam retina mata yang bertanggung jawab terhadap penglihatan warna. Sel kerucut kan bekerja dengan baik pada kondisi yang cukup terang. Ketiga, bagaimana proses penglihatan yang terjadi pada manusia? Jawabannya, proses penglihatan dimulai dari terpantulnya cahaya dari suatu objek atau lingkungan di sekitar kita. Cahaya ini akan ditangkap oleh mata dan masuk ke mata melalui kornea di bagian depan mata, kemudian melalui mata bagian tengah dan akhirnya diterima retina bagian belakang mata. Indra penglihatan pada manusia adalah mata. Indra penglihatan disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Dari hasil pengamatan, indra penglihat dari kelompok 5 memiliki penginderaan penglihat yang berbeda-beda dan memiliki jarak yang berbeda. Dari hasil uji coba praktikum, perbedaan jarak antara kelompok sangat berbeda karena setiap penglihatan memiliki jarak pandang yang berbeda-beda. Ada yang jaraknya sangat dekat, ada yang jaraknya jauh saat melihat bayangan. Dari setiap anggota kelompok 5 berhasil menyebutkan angka yang ada di buku. Meskipun keadaannya buram, tapi berhasil dijawab dengan benar karena bentuk angkanya masih sangat jelas terlihat dari kedekatan. Sel fotoreseptor berperan sebagai reseptor warna atau sering juga disebut sel kerucut adalah sel penerima sinar di dalam retina mata yang bertanggung jawab terhadap penglihatan warna. Sel kerucut akan bekerja dengan baik pada kondisi yang cukup terang. Proses penglihatan dimulai dari terpantulnya cahaya dari suatu objek atau lingkungan di sekitar kita. Cahaya ini akan ditangkap oleh mata dan masuk ke mata melalui kornea di bagian depan mata, kemudian melewati mata bagian tengah dan akhirnya diterima oleh retina bagian belakang mata.